Masih lama Itu kalian ku. disiksa Gurunda tuh Ternyata masih itu lama. ku rupanya. Gurunda tuh biasa Pendisian bilang kayak Turi. gini, Ikhwan. Yang untuk ngalahin Gurunda tuh belum lahir, gitu. Ah, Ngalahin sebenarnya ngomong aja bang. Kalau adu data, Bang Zuma sebenarnya tahu datanya. Di Yohanes iya. 1 ayat 1 juga dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu di dalam Hmm. Allah. Firman itu adalah Allah. Ketika Allah berfirman, firman itu yang mengerjakan, membuat manusia, membuat bumi. Firman itu yang mengerjakan. Bukan Allah berfirman, jadi bumi langsung jadi. Simsalabim langsung jadi. Terus Allah yang satu lagi kerjaannya ngapain gitu? Firman yang di dalam Allah itu yang mengerjakan menjadikan bumi. Nah, Oh, firman kayak itulah ini yang ya, kayak di dalam tubuh manusia. Tapi firman itu oh, masih ngerti. Allah. Kayak Begitu. kayak kelomang. Jadi Bapak itu cangkang, kelomang itu firman. Itu enggak sih? Tidak. Enggak juga. Makanya Allah itu ada roh, ada firman. Roh itu bukan ciptaan, firman itu juga malah pencipta. Begitu, Bang. Oh, jadi Tuhannya Kristen tuh huruf-huruf ya di surga. Huruf. Firman kan perkataan. Bukan, itu firman dikatakan Yohanes firman itu di Oh, dalam salah lagi ya? Firman itu adalah Allah. Ketika Allah berfirman jadi bumi, firman itu keluar mengerjakan bumi sehingga jadi. Jadi keluar dia, Bang. Dari roh itu, firman terpisah dari roh. Begitu, Bang. Jadi, Firman ketika terpisah dari firman roh. ketika firman itu tinggal dalam tubuh Yesus, yaitu firman yang menciptakan langit bumi bahkan manusia, tinggal dalam Yesus, roh Allah ada di berkuasa. Yaitulah makanya jadi ada hubungan Allah Bapa dengan Allah Kalau Anak. firman kerjanya menciptakan, kalau roh ngapain dia? Roh seperti Roh Kudus Ya itu ngapain kerjanya? ada di mana-mana, termasuk menguasai, melihat semuanya, segala ciptaan, bahkan di Melihat-lihat dia ya. bukan Kan melihat kebaikan, aja. mengajarkan seluruh kebaikan, itulah Roh Kudus Mengajarkan. yang tinggal di dalam hati manusia semua. Kenapa Makanya firman? dibilang Yesus, Kenapa bukan firman yang dia ngajarin akan- kebaikan? Kenapa malah roh? Ya. Makanya dibilang Yesus akan mengirim Roh Kudus, kan katanya Roh kebenaran. Itulah itu yang ada di Kenapa setiap Yesus nggak hati ngirim manusia. firman juga gitu loh? Hah? Kan sudah ada firman itu. Lah ya kenapa Tinggal nggak Roh dikirim Kudus lagi yang- firmannya tinggal gitu? Roh Kudus mengajarkannya. Ada lagi yang dikirim, itulah rasulnya Paulus. Nah itu kenapa Roh Kudus sif-sifan juga gitu itu. loh? Kenapa Yesus Roh Kudus. cuma berapa Apa? tuh? Yesus cuma 33 tahun, Roh Kudus ini Ya. udah berapa ribu tahun tugasnya? Kenapa beda gitu? Aduh, nggak mesti terlalu lama. Sebentar aja dia melakukan firman-Nya dan disaksikan para muridnya. Lalu muridnya lah yang mengabarkan. Kayak mana sih? Kalau Jadi muridnya atau abang- Roh Kudus yang mengabarkan? Kalau abang Ya. tanya kenapa, itu kehendak Allah, Bang. Yesus kenapa harus dilahirkan Nah, manusia tubuh kenapa zamannya, kenapa nggak Allah. kehendak Allah yang menjadi manusia? Kenapa firmannya? Kenapa malah firmannya? Loh, kehendak Allah jangan ditanya kenapa kehendak Allah. Sekarang aku tanya abang, kenapa abang jadi manusia? Kenapa abang jadi laki-laki? Bisa abang jawab? Bukan. Kenapa nggak kehendak Allah yang menjadi manusia, malah firman yang menjadi manusia? Kehendak Allah menjadi Makanya ada Roh Atau enggak Kudus. gini deh. Kenapa nggak penglihatan Allah yang menjadi manusia? Kenapa nggak pendengaran Allah yang menjadi manusia gitu? Kenapa nggak kasih Allah yang menjadi manusia? Kenapa firman yang menjadi manusia gitu? Itulah Trinitas tadi. Itulah dia. Lo kalau tambah Kalau- pendengaran sama penglihatan, kalau- kenapa nggak menjadi manusia? pertanyaan. Kenapa sih? Yang pertanyaan gue nyeleneh ya? Enggak kan firman itu Jadi- perkataan. Gue tanya, berarti Tuhannya huruf-huruf, bukan? Jadi- Saudara. abang itu Gue legowo aja. tidak berguna gitu. Loh, Jadi, Bang nggak berguna Kores. nggak berguna bagaimana? Kan kalian menjelaskan gitu. Segala sesuatu Bang Kores. diciptakan oleh perkataan, segala sesuatu diciptakan oleh huruf-huruf. Kalau Kan gitu. mengenal Allah itu Bang Kores harus Loh, perkataan kan Trinitas. perkataan kan isinya huruf-huruf. Misalnya kita berkata bakso, BAKSO gitu kan, bakso. Abang itu, Allah kan tidak. Ketika Allah mengatakan jadi bumi, nah firman yang di dalam itu Lah itu jadi bumi, JADI, jadi BUMI, bumi, jadi bumi. Jadi ada 8 huruf yang menjadi bumi. Makanya ini pertanyaan selain receh nggak berguna. Gitu mau dijawab. Lo nggak berguna juga. Kalian punya ini kan namanya konsekuensi logis dari iman. Kalian menuhankan firman ya, kalian menuhankan huruf-huruf. Karena firman itu perkataan yang isinya huruf-huruf. Kan gitu. Kan abang yang mengatakan firman itu huruf-huruf. Nah, jadi firman itu apa Kak, kalau bukan huruf? Bunyi-bunyi. Nah,
Lah, udah 3 kali saya baca, Bang. Pada mulanya adalah firman, firman itu di dalam Allah. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah juga. Oke, jadi kalau misalnya Allah meludah, ludahnya Allah juga kan? Kan ini pertanyaan. Oh ya udahlah, susah emang. Silakan Gurunda, udah gabung lagi. Gas Gurunda. Jangan gitulah. Sedangkan Pertanyaannya kok gitu. Bukan. Yang nanya aja bingung dia arah pertanyaannya, apalagi Loh yang jawab. karena kan kalian apa? Yang keluar dari Allah tetap Allah kan? Kalau Islam kan segala sesuatu di luar Allah, di luar Allah lagi. Segala sesuatu di luar Allah milik Allah kan gitu. Kalau dalam Islam, segala sesuatu di luar Allah bukan Allah kan kayak gitu. Nah ini kan kalau Kristen enggak kan? Firman keluar dari Allah. Firman ini tetap Allah gitu. Ini antara Allahnya dua atau Allahnya memanjang atau Begini, memang Bangku. atau Contoh gimana? ya. Contoh bahwasannya firman itu bisa keluar ya. Ketika Yesus mau membangkitkan orang mati, ada seorang wanita yang pendarahan 13 tahun, dijamahnya baju Yesus. Ah. Yesus bilang apa? Siapa yang menjamah bajuku? Heeh. Ada kekuatan yang keluar dari dalam diriku. Ternyata wanita itu langsung sembuh begitu dijamah bajunya. Pasti abang udah tahu kan ayatnya di mana. Oke, jadi kalau di sini kan menarik nih, Memang baju Yesus, kuasa itu baju bisa Yesus keluar adalah dari Yesus, dirinya. kan gitu ya? Memang kuasa itu bisa keluar dari dalam dirinya, Bang. Lah ya kuasa bisa keluar, tapi ketika keluar Yesus ini ada di dalam siapa? Yesus dalam siapa gimana? Ya kan ada Bapa aku di dalam Bapa kan kata Yesus gitu kan. Jadi Ya. Yesus, nah sekarang Yesus ini ketika dia mengajar muridnya itu mengajarnya di dalam bumi atau di dalam Bapa dia? Ketika Yesus mengajar, Muridnya Bapa, di dalam Bapa lah, Bang Kores. di dalam Bapa. Oh jadi Bapa Itu bentuknya aja. kayak dunia gitu ya, bumi, global. Bapa itu di mana saja pun bisa berada. Kayak mana sih? Lah Yesus, Namanya ya itu juga- makanya pertanyaannya ketika Yesus mengajar murid-muridnya, Yesus ini ada di dalam bumi atau ada di dalam Bapa? Di dalam bumi dan di dalam Bapa. Kayak mananya ini si Kores ini? Jadi Kan di Bapa bumi. adalah bumi. Jadi kalau firman adalah Allah, Bapa adalah bumi. Aduh, janganlah membuat orang sempoyongan. Lah makanya kalian sendiri membingungkan gitu. Udah tahu sifat Enggak lah, Tuhan karena disembah. pertanyaanmu yang aneh-aneh. Kalau kami udah nggak aneh. makanya kalau membahas tentang Kristen jangan dibahas tentang roh, karena ini di luar akal logika. Sementara kalian mengatakan harus logika dong, harus logika. Pengajaran dan roh-roh yang di surga itu jauh di atas logika, Bang. Makanya kalau kita cerita banyak hal yang tidak logika, Abangku. Kalau kita Nah, iya, makanya gue bertanya. mana bentuk Roh Kudus itu? Nah, Ya makanya kalian juga itu Yohanes 1 nomor 1 yang ngomong siapa? Yohanes kan, bukan Bapa, bukan Putra, bukan Roh Kudus. Yohanes yang sotoy, kalian yang kesusahan jadinya. Coba kalau Tuhannya langsung yang ngomong gitu. Kan enak. lah, Tuhan kan ada ngomong. Di mana Tuhan ngomong firman adalah Allah di mana? Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ada ke Yesus berkata seperti itu. Loh bukan itu yang soal Yohanes 1 tadi loh. Itu Yohanes 1 yang ngomong Bukan. siapa? Jawabnya gini, Yohanes itu kan Rasul Yesus. Tentulah dia mengatakannya melalui Nah, kitab suci. Gimana Nah sih? iya, ini Rasul Yesus ini, Apostolos Yesus ini berkata seperti itu atas apa perkataan siapa? Perkataan Bapa, perkataan Anak atau perkataan Roh Kudus? Kalau sudah Rasul Isa Al-Masih, Rasul Yesus, sudah pasti dibenarkan. Apa Udah pasti saja pun yang dibenarkan. dikatakan. Udah pasti Ya, namanya kalau dia gitu sudah dipromosiin bersama. aja jadi Tuhan Dari kedua DKP. gitu kan. Catur Tuhan tunggal enggak. jadinya. Kalau Ada Allah Tuhan enggak Bapa, Allah dipromosikan. Putra, Allah Roh Kudus, Allah Yohanes kalau kayak gitu. Bukan. Ya, salah itu. Lah Yohanes Itu sudah ngomong di melenceng. iman nih. Iya, diimani dong karena Rasul Yesus. Dia kan Rasul. Kalau Bang Kores baru diragukan, baru lahir kemari. Ini Yesusnya aja nggak pernah ngomong dia Allah atau dia firman. Iya tiba-tiba Bang Yohanes Kores. melantik Yesus. Bang Kores, mana lebih kupercayai, Yohanes atau kamu? Kan Saya Yohanes percaya dong. saya karena saya kan Mana? kelihatan. Mana? Saya ini hadir loh, saya hadir dan nyata dan terlihat. Yohanes mana? Hadir pun dan nyata pun, tapi
Ajaranmu beda. Ah. Coba Yohanes terlihat nggak sekarang? Yohanes hadir nggak sekarang? Kan Enggak. ada firmannya, kan ada firmannya. Kalian kan sudah sebenarnya dicatat. yang hadir-hadir dan Itu kelihatan-kelihatan. Nah, gue sudah pakai di- konsep kalian nih. Susah kan kalian lawannya? sudah dicatat di dalam firman Tuhan kitab suci. Iya, kalau Melalui catat-catat Alkitab. doang kan dongeng. Mana sekarang Enggak lah. Yohanes? Ada nggak Sejarah. Yohanes? Kok sejarah dongeng? Kayak mana sih? Mana Sejarah Yohanes? dongeng. Ya kalau sejarah ada, mana sekarang Yohanes? Kelihatan nggak sekarang Yohanes? Ini kan ada dicatat di dalam bukunya, di dalam Alkitab, kitab suci ini kan sudah sejarah ini. Zeus Tidak juga bisa tercatat disangkal. dalam kitabnya orang-orang Yunani. Kenapa itu nggak dipercaya? Ya, kan nggak semua orang percaya. Nah, maka dari percaya itu gitu loh. Yang percaya itulah diselamatkan. Kalian Yang tuh nggak percaya, jangan mengimani Tuhan kamu. Apa bukti Tuhan ada? Loh, Tuhan kami terlihat dan hadir gitu. Ketika gue balikin ke Yohanes kan bingung sendiri kalian jadinya. aja. Mana mungkin Allah yang mencatat Al-Quran? Kan nggak kan? Manusia Enggak, juga. Allah memfirmankan dong, manusia mencatat. Nggak ada. Jadi begini Bang Kores, kita Iya, sama-sama gimana? nyembah Allah. Ini anyway Gurunda udah balik lagi. Gurunda gas Gurunda. Kami juga nyembah Allah, cuma pemimpinnya kami dari surga, sehingga kami sembah juga dia, karena dia anak Allah, begitu Bang. Lah itu kapan Allah ngomong dia punya anak tuh? Pinya. Aku tapi nggak diakui. Contoh misalnya, kapan Bapak ngomong Yesus ini firmannya? Kapan? Kan ketika Yesus dibaptis di Matius 5 itu, Iya, inilah anakku kepadanya aku berkenan. Kan bukan inilah Iya. firmanku kepadanya aku berkenan kan? Dengarkanlah dia, kan katanya. Dengarkanlah dia, Kores. sama-sama mengakui. Inilah anakku. Mengakui apa sih? Bapaknya Allah mengakui bahwa Yesus. Di mana sih dengarkanlah dia tuh di mana, coba kita lihat Matius 3. Ya Gurunda langsung masuk aja Gurunda. Bacalah. Enggak ada. Isi wifi ku ini mati. Aku Oh. pakai ini hotspot HP. Terus putus. Oh, jadi ininya nggak ini juga ya? Jadi Apa kalau namanya? turun dari pesawat jadi ayam. Iya tuh. Coba. Ini bohong-bohong aja, ini budaya dari tadi bohong mulu Gurunda. Apa? Katanya dengarkanlah dia. Apa? Di sini Ikut mati. Kalau aku kan nggak punya kuasa, jadi nggak lalu bisa terdengarlah seperti Allah. suaranya dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mana dengarkanlah dia, mana, di mana? Bacalah, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ditulis. Nggak ada. Dengarkanlah dia katanya. Baca di mana? Baca di mana itu? Baca Nggak nih tahu. Baca Matius. di mana itu, Dek? Nggak ada. Ini nambah-nambah aja kerjaannya ini. Dasar Iya, budaya. kan sekarang ini kan Yohanes Coba di itu kan Yohanes, coba. memang Coba sudah baca di rasul. Yohanes 16 nomor 3 coba baca. Sama enggak bunyinya tuh? Yohanes 16. Wih, bunyi kertas weh dibuka. Ada Alkitab di depan. Yohanes 3 ayat 17. Ketika Tunggu. Yohanes 16 berapa Gurunda? Yohanes 3 ayat 17. Tunggu. Yohanes 16 berapa Gurunda? Coba 17 itu apa bunyinya? Yohanes 17:3. Yohanes 3 ayat Kalau 17. 3 enggak ya? 16:3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Di Yohanes Gurun. 3 ayat 17. Gurunda, tunggu dulu. Terus ada berapa yang harus dikenal di situ? Oh. Ada berapa yang harus dikenal di sana? Ada Bapak 1, aku 2. Ada 2 Gurunda. Ada berapa yang harus dikenal di situ? Ada 2. Baca. 16 ayat 3. 17:3 atau 16:3 sih sebenarnya? Aduh, pantesan sinyalnya. Nah, Bapak dikenal Mereka sebagai akan apa di berbuat sana? demikian Aku dikenal sebagai karena apa? mereka tidak mengenal Oh, oke. Bapa maupun aku. Kalau itu 3 deh. Nah, kalau di sini Bapak dikenal sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, Gurunda. Satu-satunya Tuhan yang benar. Ya. Kalau Yesus dikenal sebagai utusannya Utusan. Bapak, Gurunda. Iyalah. Betul. Jadi Betul, Allah samanya itu. Bapa itu mengutus firman-Nya.
firman itu menjadi anak. Lah kalian kenapa nyembah kurir? Nyembah kurir. Ini kurirnya Tuhan kan, Yesus itu tuh utusan kan kurir. Wujud Allah di bumi, itulah Yesus. Kok kurir lagi? Mengenal Yesus Kristus yang wujud engkau. Enggak, yang telah engkau utus tulisannya. Ya, memang Allah Iya, wujudnya itu diutus, wujudnya diutus. Mengenal Yesus Kristus yang wujud yang engkau utus. Enggak gitu juga, enggak gitu tulisannya. Kenapa sih suka difitnah mulu sih Budar ini? Bukan Hobi difitnah, banget memang fitnah kan Yesus. enggak. Yesus itu kan wujud Allah, Ibrani 1 ayat 3. Wujud Allah itu di bumi ini. Cahaya Ibrani itu kemuliaan yang ngomong Allah. Yesus, Ibrani. Hah? Ibrani yang Ya ngomong Ibrani Yesus. itu kan Paulus, Rasul Yesus. Paulus. Yesus sudah di TKP bersamanya. Nah, ya udah jadi pancatunggal Dibanding sekarang. Kores, Allah Bapa, dibanding Allah Kores, Yesus, Allah Roh mana di Kudus, TKP? Allah Yohanes, Allah Paulus. 5 sekarang. Allah Salah lagi. Guruna silakan Guruna, salah mulu gua Guruna kalau ngomong. Allah Bapa dan anak Allah. Yesus itu anak Allah. Firman Allah. Begitu. Jadi firman itu yang menciptakan. Ini udah jelas-jelas perkataan Yesus. Bisa-bisanya loh dibantah sama Paulus di Ibrani 1 nomor 3 Gurunda. Gimana tuh Gurunda? Iya, itu dia makanya. Utusan pun dia boleh dibilang utusan. Utusan itulah diutusnya lah wujud Allah itu ke bumi. Itulah Yesus. Apa sih susahnya memikirkan itu? Bukan wujud Allah, tapi Tuhan itu sendiri yang datang mengambil jasad itu. manusia. Makanya di langit tidak ada lagi Tuhan kalian. Ya ada Oh dong. gitu. Kok enggak? Nah, itulah. Nggak ada lagi kan? Itu kan Sudah jadi manusia. tafsiran Bang Juma. Kalau tafsiran kami, Allah itu tak kemana-mana, tetap Kan di Tuhan- atas, di surga. Lalu yang datang jadi manusia siapa? Wujud Allah yang menjadi manusia itulah Yesus. Orang ada ayatnya kok. Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Apalagi Yesus Kolose 2 adalah nomor 9 cahaya. tadi apa? Samanya itu Kolose 2 utusan, 9. termasuk utusan. Memang Bukan. iya utusan juga dia. Utusan diwujudkanlah wujud Yesus itu di bumi. Kan gak turun Allah itu. Kalau turun Allah itu kiamatlah bumi ini dong. Dibuatlah manusianya, turunkanlah manusianya, utusannya itu. Yang Filipi 2 itu tadi apa? Sama itu mengosongkan diri katanya lagi. Iyalah, Kalau- mengosongkan diri, turun ke bumi. Kalau yang datang itu bukan Tuhan itu sendiri, tidak perlu dia mengosongkan diri. Tuh apa dia mengosongkan diri lagi? Ya, kan aneh kan kalau Allah sendiri datang ke bumi. Mana mungkin lagi manusia ini tenang, udah hancur, lebur. Nggak bisa Ya, kan kita dia- melihat kemuliaan Allah itu. Makanya dia diutusnya lah menurunkan. wujudnya itu Yesus dibuat diturunkan. Kalau Allah yang turun, Salah. nggak sanggup kita melihat karena cahaya kemuliaannya itu, cahayanya itu nggak bisa kita lihat karena kita manusia berdosa. Jadi Tuhan diturunkannya lah mengosongkan wujudnya. diri. Ah, Tuhan itulah iman mengosongkan kami. Diri. Tuhan Tapi itulah. mengosongkan diri. Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia. Dia tidak mempertahankan keadaannya sebagai Tuhan. Dia kosongkan dirinya menjadi manusia. Gitu Iya. loh. Iya, Bang Juma yang dengan aku beda pendapat. Kalau kami, begitulah pendapat kami umat Kristen. Ditanya dimanapun yang belajar, begitu semua pendapatnya. Bang Juma kan kita udah beda. Kalau dia itu tidak mengambil, kalau dia tidak menjadi manusia, buat apa ada pengakuan mengambil rupa, tidak mempertahankan keadaannya, melainkan mengosongkan diri. Iya. Jadi kalau bukan Tuhan yang datang menjadi manusia, nggak perlu mengosongkan diri, langsung aja manusia lahir, lalu kemudian kemasukan Tuhan, roh Tuhan masuk. Tapi kan dia mengatakan mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia, menjadi Iya. seperti sama dengan manusia. Ya, Iya. siapa itu? Ya Tuhan. Yesus itu sebagai manusia itulah turun ke Tuhan. bumi. Udah Itulah fix. Tuhan. Apalagi? Itulah Tuhan Anda. Tapi Tuhan yang Anda disalib itu yang itu, menjadi Yesus yang disalib manusia. bukan Elohim. Yang disalib kan bukan Elohim, Bang Juma.
yang mengambil rupa manusia itu Elohim. Elohim mengosongkan diri menjadi manusia. Pada saat Aduh, Elohim gimana menjadi ya aku manusia, bilang ya? mati dibunuh oleh manusia, ya sudah Elohim mati. Contoh, rohku menjelma jadi setan mau mencekik Bang Juma ke Makassar. Itu dia, gitu. Sedangkan setan bisa. Masa Allah nggak bisa begitu? Nggak bisa menurunkan rohnya? Kalau Robu Darni yang ke Makassar di sini, berarti yang ada di sana mayat. Itulah Betul sebagai manusia. Sedangkan setan bisa mampu melakukan seperti itu. Masih bisa rohnya datang ke sana Setan itu- untuk mencekik Bang Juma. Setan itu makhluk roh, beda. Jadi masa lebih hebat setan daripada Allah, nggak bisa menurunkan rohnya sebagai manusia turun ke bumi? Nggak bisa. Bukan Berarti nggak maha kuasa dia. Bukan rohnya yang diutus, dia sendiri yang datang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itu kan bukan begitu. Loh, Yang itu mengosongkan dalilnya. diri sebagai manusia daging Yesus. Gitu dia, bukan Allah Iya. yang turun. Allah turun, Tuhan datang mengosongkan dirinya menjadi manusia, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi yang mengosongkan diri menjadi manusia ini ya Tuhan Ibu sendiri. Yang di atas itu turun ke bawah, membuang semua ketuhanannya, mengosongkan diri menjadi manusia. Mati dia, maka yang mati adalah Tuhan Anda yang mati. Nah, itu pendapat Bang Juma ya. Kalau pendapat kami enggak seperti itu. Udah, selesai. Ibu membantah dalil. Enggak. Loh. Hadisnya kita beda-beda. Bang Juma dengan aku hadisnya beda. Pengertiannya beda. Nah, itu dia. Dalilnya Karena udah bolak-balik tidak ada, dari bro. tadi. Karena bolak-balik. Kan udah dari tadi berapa kami Kristen mengatakan yang turun bukan Elohim tapi manusia dagingnya. Utusan manusia dagingnya. Manusia daging itu adalah inkarnasi dari Elohim. Elohimnya datang Iya. mengosongkan diri, merendahkan diri, tidak mempertahankan kodrat ketuhanannya, melainkan menjadi manusia. Jadi Ya yang udah. mati ditampar oleh manusia itu adalah Elohim yang sudah Manusia menjadi daging, manusia. bukan yang Elohim yang ditampar. Manusia dagingnya. Elohimnya yang Ya, sudah udah, dalam enggak. wujud manusia. Nah, itu Bang, tanya dulu Bang Dani itu, dia Kristen atau enggak itu? Tanya dia dulu. Siapa yang ditampar? Manusia dagingnya atau Elohim? Kan karena kami Kristen itu. Elohim dalam wujud manusia. Karena tadi Elohim datang Iya, mengosongkan udah diri. pas. Hah? Elohim datang Pas mengosongkan Elohim diri. berwujud manusia. Elohim, Elohim. mengirimkan wujud manusianya ke bumi. Tidak Itulah ada Yesus. tidak mengirimkan, dia sendiri yang datang dalam wujud rupa Elohim, tidak mempertahankan rupa Elohim, melainkan mengosongkan dirinya. Jadi Tuhan sendiri yang datang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi yang manusia ini adalah Elohim dalam wujud manusia. Tidak ada lagi wujud lain. Iya, udah benar. Apa lagi yang salah? Elohim itu menurunkan wujud kemanusiaannya. Itulah Yesus. Bukan nggak ada Elohimnya Elohim turun ke lagi. bumi. Loh, Halo. dia yang datang Oke. mengosongkan Itu. diri. Aduh, gimana sih? Coba Kristen yang datang lain. Yang datang mengosongkan Bang diri Suma, siapa? Bang Suma. Halo. Elohim kan? Nah, Elohim datang mengosongkan diri menjadi manusia. Ya, ketika dia dibunuh ya Elohim. Halo Bang Suma. Izin. Halo paman. Ya. Gini Bang Suma. Ya. Tuhan datang ke dunia merupai manusia buat Nah, itu dia, menghapus Tuhan dosa-dosa. datang. Ah. Nah, Tuhan yang datang betul. kan? Ya. Ah, Tapi- ketika Tuhan yang datang ini dibunuh, yang dibunuh siapa? Sabar Bang. Tuhan itu nggak bisa mati. Lah, yang mati dibunuh itu siapa? kemanusiaannya. Iya, kemanusiaan yang berubah menjadi manusia kan itu Tuhan. Iya. Ah. Berarti Kalau Tuhan Tuhan dalam mati- keadaan manusia dibunuh oleh manusia. Siapa suruh jadi manusia? Kan Manusianya konyol. mati, tapi ketuhanan Lah, bangkit pada bukan hari yang manusianya ketiga. mati, Tuhan yang dalam bentuk manusia yang mati. Benar itu benar. Nah, benar, berarti Tuhan pernah Berarti- tidak ada kan?
karena mati. Ketuhanan di hari yang ketiga dia bangkit. Itu ketuhanan. Nah itu berarti 3 hari Tuhan Anda itu nggak ada. Dia turun ke kerajaan maut. Ya udah, Tuhan Anda maut masuk ke Kalau dalam dia kerajaan manusia maut, biasa Tuhan nggak Anda. bisa ke kerajaan maut, karena dia Tuhan, dia bisa ke kerajaan maut. Ya udah, yang jelas yang dibunuh di atas tiang salib Tuhan Anda kan? Benar. Nah, Tapi dalam, berarti di surga nggak ada lagi Tuhan kan? aduh, gimana pengertian Bang semuanya? Aduh, Iya, tercepat. Tuhan Anda ada berapa emang? Gini Bang, kalau Tuhan nggak bisa Bos, mati. keseringan. Gimana ceritanya Tuhan tidak bisa mati sementara mati? Apa ini? Aduh, gimana ya? Aku juga bingung. Kenapa konsep ketuhanan Anda ribet kali? Nggak ribet, pikirannya aja yang ribet. Lo kok nggak ribet? Tuhan nggak mati tapi mati. Gimana ceritanya? Gini, dia mau menghapus dosa-dosa manusia, tapi sebagai Tuhan dia nggak bisa mati kalau dia jadi Tuhan, iya kan? Gimana tidak bisa mati sementara dia mati di atas tiang salib? Apa ini? Iya, Cerita itu apa ini? Manusianya yang mati, manusianya yang mati. Menjadi Sebagai manusia dia ini mati. siapa? Yang Sebagai menjadi manusia manusia dia ini mati. siapa? Tapi ketuhanannya supaya dia bisa turun ke kerajaan Sudah maut. tidak ada lagi ketuhanannya karena sudah jadi manusia, paman. Supaya bisa turun ke kerajaan maut dia harus mati. Kalau tidak mati, Nah, berarti yang mati kan Tuhan. aduh, gimana ya pengertiannya? Gimana ya? Oke, gini aja, gampang. Gimana? Coba lagi. Agama apa? Dua kali lagi kesempatan. Ayo. Agama apa yang di luar di dunia? Apa? Agama apa di luar? Kristen atau Muslim yang di luar ada di luar? Di luar ada. Apa ini? Luar negeri, Oh, duluan adanya, Guru. Agama apa yang duluan ada antara Islam dan Kristen gitu? Islam Salah lah. pertanyaannya, jangan kayak gitu. Mana Tidak, duluan Nabi Karena kamu Muhammad SAW putar-putar dia atau nanya Paulus? Itu baru betul. Hmm. Nah, itu ajaran, dikoreksi, kalau dikoreksi ajaran- pertanyaannya. Karena kalau Mana ajaran duluan? Islam itu, kalau ajaran Islam itu ada dari sejak Nabi Adam. Pertanyaannya dirubah. Mana duluan Nabi Muhammad Ada bukti SAW sejarahnya. dengan Ada bukti Paulus? sejarahnya. Gitu. Ada bukti sejarahnya. Loh, Islam itu ajaran, Bung. Jadi kalau Anda Iya, saya berbicara tahu. mengenai ajaran mana yang lebih duluan, ya lebih duluan ajaran Islam. Oh, salah. Makanya Sejarah mengatakan bahwa Kristen duluan ada, Muslim berapa beribu tahun kemudian baru ada. oh salah Anda. Yesus itu adalah Muslim. Salah. Buka Google. Kalau Google Loh, salah ya, buka Apa Google. itu Muslim? Tunggu dulu. Muslim itu apa? Muslim itu apa? Saya tidak paham, cuma saya belajar sejarah. Nah, Saya itu tahu makanya bahwa aku bilang Kristen di luar. Muslim itu adalah hamba Allah yang taat kepada perintah Allah. Itu Muslim. Yesus taat kepada perintah Allah. Dia Muslim. Yang Anda maksud ini adalah duluan mana? Yesus atau Nabi Muhammad? Enggak ya. Duluan mana? Paulus atau Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya baru betul. Kalau Paulus kan Muslim. Sebelumnya Muslim. Paulus Iya kan? itu bukan Muslim dia. Oh, Nggak pernah jadi Muslim dia. di Alkitab Paulus dikatakan dia Muslim. Bukan, karena ketika dia menjadi ahli Taurat justru dia membunuh murid-murid Yang saya- Yesus, dia niaya, dan itu dilarang kan? Jangan Nah, ya, membunuh, jangan menganiaya kan? Paulus melakukan itu berarti dia bukan Muslim. Di Alkitab dikatakan Paulus itu Muslim. Ya udah, sekarang apa yang Anda inginkan apa? Kenapa? Nah itu pertanyaan saya itu aja. Cuma sejarah saya Ya baca. udah Kristen duluan, terus. Nah ya udah. Berarti ya saya yakinkan yang duluan yang saya benarkan. Oh ya sudah, duluan mana dengan Yahudi dengan Kristen? Kalau itu saya nggak tahu. Ya udah, masuk aja ke botol, baru tutup dari dalam. Karena pertanyaan mutar-mutar saya tanya yang awal yang saya ikutin itu aja. Majusi duluan tuh. Nggak mau masuk Majusi. lebih duluan. Majusi. Hindu lebih dulu, Hindu lebih Ah. dulu. Nggak ke sana. Aduh, noise. Semaik soker. Iya iya. Kenapa malah Mute ini dulu aja. banyak sekali orang ini ya? Agama kok duluan. Panas, AC nggak nyala. Waduh. Tak. Tapi kok jadi beda banget Gurunda headsetnya ya?
Iya, ini mati lampu ada perubahan headsetnya. Logatnya juga berubah tadi. Roh orang Jawanya udah keluar pas mati lampu. Jadi begini ya, jadi begini Bu Darni. Oh, Ibu Darni masih aku dulu. Oh, Masih lama, masih hidup. masih. Jadi agama yang paling pertama Logatnya mana, adalah nggak ada agama nama agama. Hanya perintah Allah yang diturunkan. Tadi Bang Juma bilang, Islam artinya tunduk kepada perintah Allah. Mana ada Islam tunduk kepada perintah Allah, Bang Juma? Contoh, hukum keempat menguduskan hari Sabat diganti hari Jumat. Aduh, Mana dejavu. yang tunduk? Kembali lagi Bu Darni, belum ngerti. Dejavu. Memang itu ajaran sebenarnya. Mau panjang-panjang lebar pun kita, hanya itunya keselamatan dan beriman Itu kepada untuk Bani Yesus Israel. Kristus juru selamat. Gampangnya sebenarnya, kita yang bandel. Kita yang mutar-mutar sampai keliling dunia, capek jadinya manusia itu. Padahal hanya itunya syarat masuk surga, menuruti perintah Allah dan beriman kepada Kristus Itu Yesus untuk juru Bani selamat. Israel itu. Itulah kalau kami Bang Cuma, kami termasuklah anak-anak Allah. Bu Darni. Apa cuma Bani Israel anak-anak Allah Bang Cuma? Bu Darni. Kan enggak. Oh, Bentar dulu, Bu Darni. oh, Kenapa Bu Darni tidak mencukur rambutnya? tidak mencukur rambutnya ya karena enggak boleh dong. Macam mana perempuan botak? Tapi menurut di Bible Anda itu perempuan yang tidak menudungi kepalanya rambutnya harus dicukur pakai gunting rumput. Dalam 2 Korintus berapa itu? Oh, 15. Pasti dilawan pakai Rambut panjangmu adalah kerudungmu kata Korintus. Di mana tuh rambut panjangmu adalah kerudung di Korintus berapa? Kalau tuh? ada berani transfer 10 juta? Berani, Apa? berani. Nanya. Betul ya? Emang Ibu Rani punya rekening? Kan, ajaran Paulus. Ya, Pinjam rekening orang, pinjam. perintah Tuhan Ada loh. diganti jadi perintah Paulus. Rambut Di mana tuh panjangmu rambut panjangmu tuh? Di mana rambut panjangmu? Ini gue udah ngetik nggak ada nih. ada 2 Korintus. Aduh, itu pertama Wah, kali ku lihat ya, jangan catat. bohong-bohong lagi lu. Lu kena tilang berapa kali nih Bu Darni nih? Kalau ada kirim transfer 10 2 juta ya. Korintus berapa? 5 ayat 17 coba. 2 Korintus berapa ya? Aduh. Tunggu. Jadi cari siapa dulu. yang ada di dalam Kristus ya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah Tunggu, berlalu, berarti bukan sungguh itu. yang baru sudah datang. Bukan itu. Ini Bu Darni 1 Korintus 11 nomor 6. Apa? Nah, itu itu kan kali. rambut Ya. panjangmu adalah kerudungmu katanya Bang Juma. Ini gue Bang nanti Kores. ngetik rambut panjangmu nggak ada ini. Rambut panjangmu. Waduh. Sebab loh. Bu Darni, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Nah, Pak Bu Darni nggak mau pakai tudung kepala, terpaksa ambil gunting rumput gitu. Ini malah keluarin nih lirik lagu Surat Cinta untuk Starla ini. Kayak mana nih, Bre? Ya di sini kayaknya cuma ingin cari-cari kesalahan orang terus Kok dibahas. cari-cari gimana sih lo, orang datanya ada Tunggu di ya, Bible. biar ku Ya cari kalau nggak ayatnya. kalau nggak ketemu kan bagus. Semai Soccer. Ada ayatnya. Itu abang itulah dulu. Aku nanti ku Ya udah 3 kali bulan purnama kita tungguin. Buset, apaan tuh? padahal ada kok. Udah Pak Juma hilang. ini di gunung apa di rumah? Di gunung. Di rumah karena mati lampu. Oh, pantesan mendam suaranya. Iya, kayak Bunda Rahma Gurunda. Aduh, lama kali dapat. Ya gak dapet lah sampai Ya, menit nggak itu ada lah. nggak ketemu. Orang belum gua print juga. Kecuali saya masukin 11, ada itu 14 rambut kali panjangmu dulu. adalah kerudungmu di mana? 1 Korintus berapa Gurunda? Dibantuin Gurunda tuh. 11-14. 1 Korintus 11:14. Sampai kesel Udah itu ku balikin catat. atas. Udah ku catat loh. Itu penting kali itu sama orang Kristen. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Aye. Kok ke situ Gurunda? Itu laki-laki.
Foto Bagaimana dengan Yesus berambut kena panjang? tilang semua itu. Bagaimana dengan Yesus berambut panjang? Ah. Yesus melanggar Paulus ini. Nah itu kehinaan bagi laki-laki yang berambut panjang menjadi suatu kehinaan kepadanya. Taunya Bang Juma itu, tapi nggak mau dia ngasih ayatnya. Enggak ada. Ya kan? Kita cariin Bu Darni. Apa Serius, kerudungmu oh. apa? Rambut panjangmu adalah kerudungmu katanya. Udah pernah ya ku bilang sama kalian itu. Baru ganti topik karena ada ayatnya. Bagi perempuan harus Oh itu dekat banget itu, dekat banget itu. Tapi kan tahu si Kores kan? 14 Korintus nomor 90. Apa pula 14 Korintus? Nggak ada. 14 Korintus mentok sampai 2. Oh, enggak ada. 1 Korintus 11 15 Bu Darni. Oh iya. Dari tadi kek. Tapi ada bantahannya itu sama si Paulus juga. Nanti dia bilang apa ya? Tunggu. Enggak, saya ajarin Bu Darni, kasihan dia cari. 1 Korintus 11 15 Bu Darni. Iya, nanti ada bantahannya. 11. Ya, 15. Ya. majukan sedikit. Coba baca Iya. Bu Darni. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut panjang diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Itu pinter. Saya pinter ya Bu Darni ya, dapatin ya. Ya, Rambut yang terima mana ini, kasih Bang Handi. Bu Darni, Oh iya ini. Bu Darni, rambut yang mana yang dimaksud di sini? Buset. Perempuan, untuk perempuan rambut panjang wanita ini itulah kerudung kita gitu loh. Bukan bulu maksudnya. ketek kan? Enggak lah, kan enggak ada ditulis. Serius. Sudah tahu. Itulah. Oh iya ini Guruna ini 1 Korintus 11 5 nomor 6-nya. Iya di situ bantahannya. Tapi ini kan untuk laki-laki Bu Darni, 1 Korintus 11 15 itu untuk laki-laki. Enggak kan dibilang. Kok laki-laki lagi. Itu 14-nya baca. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan, kan katanya. Oh, perempuan. Ada. Kalau Iya gitu. coba mundur sampai ke 1 Korintus 11 nomor 5 sampai 6 coba. Iya, coba. Nomor 5, 1 Korintus 11 nomor 5. Sampai 6, sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak berkerudung menghina Harus kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang tidak cukur rambutnya katanya. Yeay. Satu perikrop, Iya. 2 kontradiksi. Kan udah rambut panjang aku, itulah penudungku. Tapi nomor 6-nya Bu Darni, nomor 6 baca coba. Tapi Nomor Bu 6. Darni, Sebab Ini- jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Yeay. Ketahuan ya. Bu Darni, izin. Ya, silakan. Kayaknya saya dengar-dengar bicara soal perempuan ini, kayaknya saya maunya masuk Muslim karena nanti kalau udah mati ke surga bisa pecah perawan itu berapa? Oh, ini mengujak lagi pecah perawan. Nggak apa-apa Bang Adi, nggak apa-apa. Bukan mengujak, itu aja, bukan mengujak. Apa? Oh, saya Enggak itu kasih- doif bre, hadisnya doif itu. Hadisnya doif. Hadis itu. Enggak apa-apa karena tujuan kita ke surga. Gimana sih? Ayolah cerita surga lah kita. Ya, kalau Bu Darni, apa fungsi Bu Darni saya tanya Bu Darni. Bu Darni Pandang apa gua fungsi? Tadi diam dulu. Apa fungsi perempuan-perempuan sundal di surga? Enggak ada perempuan-perempuan sundal di surga loh. Kayak mana sih? Lupa lagi. Tahu, ayatnya begini. Maksudnya di situ perempuan pelacur itu sudah bertobat, dia duluan masuk surga dengan pendeta-pendeta atau ustadz-ustadz, tapi banyak dosanya di belakang, banyak bicaranya. Tapi pelacur itu tadi terus melacur dia di sepanjang hidupnya. Tapi begitu dia bertobat, dia dulu masuk surga, itu maksudnya loh. Nah, maksudnya gini, maksud Bang Andi itu gini loh, kenapa profesinya masih dibawa ke surga gitu loh? Buat apa? Nggak ada lagi. Kalau di surga itu tidak ada yang najis.
Wahyu berapa itu? Ada ayatnya. Itu hadisnya di sini, Pelacur- Akhi Jibril. Sini. Hadisnya itu Pelacurkan di sini. najis. Pelacurkan najis kan, Handi. Mana mungkin ada tempatnya di kerajaan surga. Coba Tapi baca kalau si Matius pelacur dulu, Bu. berubah. Coba baca kalau- dulu Matius, Bu, 21:31 Makanya itu, coba Bu, baca. Iya, Makanya udah itu, tahu Bu, aku. Makanya saya mau Udah masuk bola. Islam aja, karena bisa kita dapat perawan di surga berapa itu. Jadi saya baca ini Bu Darni ya. Siapakah Ya. di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab Iya. mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal Iya. akan mendahului kamu masuk kerajaan. Iya. Jadi tidak ada bertobat. Jadi ada perempuan sundal di surga. Bertobatlah. Tuh, Nggak ada Kan kata tadi profesinya bilang- loh. Profesinya Aduh. itu loh. Enggak ada kata Jangan bertobat. gitu. Ada. Harus bertobat dia karena di surga Nggak nggak ada ada. yang najis. Di surga nggak ada yang najis, teman-teman. Nah ini ada Di perempuan sundal di sana. Kalau dia perempuan sundal di bumi itu bertobat, setelah dia bertobat, dia dulu yang masuk Mana surga daripada datanya? para pendeta atau penginjil yang banyak kesalahannya, yang masih di belakang, yang tidak diketahui manusia. Gitu loh. Bu Darni mah nambah-nambah ah. Benar. enggak. nambah. Itu Bukan semai nambah. satu kamu baca. Enggak. Mungkin Bra- sebenarnya. tapi gini, Semai Soccer ini Bang Handi, dia waras dia. Dia lebih memilih perawan daripada menjadi istri Tuhan. Waras loh. Nah, Bagus. ini lagi salah. Mana ada istri Tuhan? Aduh. Gimana sih Bagus, kalian Kristen kok nggak bagus. terima kenyataan? Lihat sini. Ini dari grup Bible Study ya. Ini dari grup Bible Study. Mana ada istri Tuhan? Ada. Nggak percaya. Yang di Itu kamar salah kita bahas tafsir dulu, itu. ayo. Salah Ayo. tafsir itu. Enggak, ini loh. Tunggu. Di mana ya? Kawinan datanya? anak domba, Bu Darni. Oh itu, tahu aku perkawinan anak domba. Maksudnya perkawinan anak domba. Kelak manusia ini akan disambut oleh anak domba itu. Anak domba itu nafsu maksudnya sendiri. Yesus. Iya, anak domba menyambut sebagai Sebagai pengantin apa? pengantin. Aduh, bukan Pengantin. perkawinan seperti di bumi manusia dan Iya, wanita. iya, bener bernikah. banget. Bukan. Beda. Itu nanti dia ke sana larinya. Beda. Ibaratnya seperti menyambut pengantinnya. Jadi jemaat yang setia itulah pengantinnya kelak. Disambutlah itu. Disambut ini grup anak domba ini itu. ini grup Gitu. Bible Study nih. Huh, Ini grup Bible Study. janganlah menyesatkan. Nah lihat ini fotonya tuh. Iya. Tuh ini Yesus nih. Ini pengantin pertama. Ini Bukan pengantin gitu. kedua, ketiga, keempat, kelima, Aduh, keenam, ketujuh. Itu foto-foto yang ngambil itu yang apa itu? Yang menghujat. Sementara Ini grup Bible Study, grup Bible Study. Aduh. Pelajaran, grup belajar Bible. Iya bang, itu Nah. buat umat Kristen yang paham aja bang. Kalau untuk Nah itu yang lain, dia. Nah di sini loh, ini mereka bikin paham kita loh. Nah ini ya, we who are known as Christians, kita yang dikenal sebagai orang Kristen, have taken the name of our husband, telah mengambil nama dari suami kita. Siapa suami kita? The Lord Jesus, Tuhan Yesus. Bang. Oke, Oh. guys, kita lanjut lagi kayak bidadari dulu. Saya penasaran itu betul kah? Iya, nanti- kalau 72 bidadari sebagai imbalan kekhususan untuk orang yang syahid atau wafat ketika sedang berperang di jalan Allah dapat 72 bidadari. Tapi kalau lu matinya biasa-biasa, ya lu nggak dapet. Oh gitu ya, di surga ya. Yes. Ini Oh, kenapa di- sih di- Oteng di surga nggak suka banget sama bidadari, lebih suka sama pesundal? Kenapa sih? Bersetubuh daging di surga ya. yang disolat. Ya iya Jadi emang kalau- emang emang Gimana? emang ini gitu. Gimana Makanya Quran mengatakan menggauli Sama. budak boleh. gini. Quranmu tuh, kan Sama kayak lu nggak suka 72 bidadari, kami muslim pun jijik kalau kami menjadi istri dari Tuhan gitu loh. Tuhan masa mengawini kita, kan otak di mana otak ini? Kayak gitu loh, Bre. Ada itu kan ajaran orang-orang sesat itu. Mana ada Tuhan mengawini kami?
Ada aja kalian. Lah ini perkawinin Tuhan Wahyu 19 nomor 7 mau ditaruh. Bukan begitu maksudnya. Ya kalau itu. gitu Maksudnya direvisi itu. dong tulisannya, jangan perkawinan. Bukan, gak ada yang salah. Semenjak ku baca Alkitab ini, perkawinan anak domba itu bukan seperti yang kalian maksud. Lah terus ini tunggu. Aku bawa lagi satu lagi ya. Kita nanti bacanya supaya paham. Karena Smile Soccer udah ngerti dia, daripada menjadi istri Tuhan, buat cowok tapi jadi istri Tuhan, mending memecah perawan kan gitu ya. Saya tidak begitu maksudnya. Oh, oke. Kita lihat sini. Ini Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari ini ya. Nah, ini bukan pernikahan ya, perkawinan. Hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siap sedia. Siapa pengantinnya? Nah, pengantinnya ada di sini. 2 Korintus 11 nomor 2. Tunggu. Pintar kali lah kalian mengobrak-abrik Alkitab itu ya. Enggak lah. Kalau gurunda bagian Paulus, kalau gua bagian aktivitas surga kalau gua. Aduh, hati-hati lah kalian nanti loh. Sebab aku. Ini ya 2 Korintus 11 nomor 2 ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Itulah kata hiasannya. Itulah kata hiasan lagi. Iya, dari sekian banyak kata hiasan, kenapa perawan dan kawin yang diambil? Ya, memang itu karena itu perawan itu kan suci adanya. Jadi kita itu juga harus dipersiapkan suci. Jadi waktu nanti anak domba itu yang suci apanya? Perawan yang suci apanya, Bu Darni? Hati kita dari segala bentuk kejahatan. Enggak ada perawan suci hatinya. Makanya, perawan suci itu bagian-bagian itunya, Bu Darni. Makanya umat Kristen itu harus bijak, harus pintar, harus banyak belajar. Harus perawan. Enggak lah, kalau udah punya suami kan enggak perawan lagi. Nah, terus ini kenapa perawan suci kepada Kristus? Maksudnya selamat malam, shalom. Malam juga. Nah, makanya Bre, intinya gini Bu Darmi, kalau bahas aktivitas di surga hati-hati. Bentar dulu Bang, izin bentar dulu. Bu Darmi. Apalagi kenapa Pak Topipau? Oke, silakan. Nah, bahas yang berbisuk itu. Apa sih? Apa sih? Maksudnya ibu toh orang lapatan yon, hayo lalu mulu dikoi du sudion. Nah, dimarahin kan? Apa itu Bu Darni? Bahasa Inggrisnya apa? Maksudnya kalian itu gini sonon to. Dam pola jelas songo dia bebek kamat jelas sonor hola mulu dikoi. Suruh dia bahasa Indonesia Bu Darni. Begu ganjang, birongon. Jangan. Keluar sanon, mulu berani di mana pacing keluar sanon. Apa ngomong apa dia Bu Darni? Kristeni. Turunin aja lah, nggak ngerti kita. Asal kalau Kristen sonido. Waduh. Siaran TV apa tuh? enggak, maksudnya gini, kalaupun capek-capek kalian menjelaskan, enggak akan mau orang itu mendengarkan itu. Kasihan Kristus kita itu dihujat mereka katanya. Siapa yang menghujat tertulis dengan jelas di situ Bu Darni. Perawan suci kepada Kristus, perkawinan anak domba. Sedih Korintus dia. yang ngomong Paulus. Sedih dia karena Kristus itu selalu kalian ejek-ejek. Jadi nggak ada gunanya. Orang Turunlah itu tertulis. katanya. Darni, dengerin dulu Bu Darni. Kami di sini nggak ada yang mengejek. Kami hanya membaca apa adanya loh. Loh. No, apanya yang mengejek kalau kita baca? Apanya yang diejek kalau mau membaca aja, Bu Darni? Ya kalau memang menurut kami kalian sudah termasuk menghujat. Loh, jadi kalau kami membaca menghujat? Ya tapi kan ada nanti diselip-selipkan juga Tidak yang ada aneh-aneh. Perkawinan anak domba. Contoh kayak gitulah. Masa kalian bilang Tuhan kami itu kawin? Nah itu kan tertulis. Iya, Kawin tertulis ya. tapi kami umat Kristen yang sudah paham, sudah menerangkan, kalian juga main-mainkan. Kan Nah gitu. ini orang Kristen ini orang Kristen yang bikin website ini kurang paham apa coba dia bikin website, sampai dia bikin fotonya, sampai dia tulis bahwa suami kita Yesus Kristus. Itu bisa aja Kristen yang sudah mualaf menjelek-jelekkan Kristen lagi. Ada aja gitu. Bu Darni. Bisa aja.
Kan nggak mungkin itu Kristen sejati melakukan seperti itu, menertawakan surganya Kristen. Kan nggak mungkin kan? Enggak, mereka nggak tertawa, mereka bangga berbahagia kawan-kawan. Jadi Apa yang gitulah inti. dibanggakannya? Jadi intinya gitulah. Kalau kalian nggak suka dengan 72 bidadari, ya kami maklumi, kami bertoleransi. Tapi kalian juga harus menghargai ketika kami Muslim, kami nggak suka gitu menjadi istri sesosok Tuhan yang berwujud anak domba itu kan nggak bisa. Satu lagi terakhir Bu Darni. Wahyu 19:16. Kenapa di jubah dan pahanya Yesus itu tertulis Raja segala raja? Kenapa ada tulisan di paha? Wah, 19 ayat 16. Iya, Ya coba. memang Yesus itu kan disandangkan raja dari segala raja. Tapi kenapa ada di Makanya- paha? Berarti dia nggak pakai celana pendek dong, kok bisa kelihatan? Nah ini benar pertanyaannya. Nah, makanya dia ditulis raja dari segala raja. Makanya di Matius 24 ayat 31 dan 32, Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan, dan dia akan mengumpulkan segala bangsa. Dia nggak hanya satu raja, dia raja dari segala raja. Makanya dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya, dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Saya baca dulu Bu Darni ya. Itu dia. Nah, nih, Wahyu 19. Bang Billy, dikit-dikit. Bang Billy lagi. Bang Hadi, dikit. Host, Bang Billy naik semai soccer tuker ya. Nggak apa-apa ya. Oh ya udah itu aja. Jadi saya baca ya Bu Darni. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini kok Yohanes bisa melihat pahanya Yesus ada tulisan gitu loh. Ayat berapa tadi? 19 ayat 16. Wahyu. Wahyu, Matius Wahyu. pula. Oh. Jadi itu ya apa namanya, sebelum nanti Bang Hani lanjut karena Bu Darni mau nyari dulu jargonnya Kores tuh begini. Jangan sampai kita menyembah Tuhan yang salah kawan-kawan. Tuhan yang benar itu adalah yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari. Tuhan yang berhala adalah Tuhan yang mengawini manusianya sendiri. Jangan sampai salah pilih Tuhan. Thank you. Lanjut. Ya coba cari Bu Darni sebelum kembali. Udah. Dan Ya, pada coba baca. jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Kenapa di pahanya gitu ya? Iya, berarti pakai celana pendek dia kelihatan pahanya. Ya, aku no comment. Oh, no comment. Bagus. Yang jelas daripada nanti komen salah-salah. Iya, yang jelas Yesus adalah raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Berarti Tuhan, iya dong. Nah, Iya saya kan? pertanyakan mimpi Yohanes di Pulau Patmos itu ya. Kok Iya. mimpinya bisa melihat paha Tuhan ada tulisan gitu loh. Ya, begitulah. Kali itu mimpinya. Mau apa kita? Iya. Ah, Ya udahlah. Saya nggak menafsir loh Bu Darni ya. Saya nggak menista loh. iya. Saya baca Iya, padanya loh ya. Bisa bertanya. Ya. Oke. Yang Nah, jelas- ini ada Bang Billy nih Bang Hani nih. Bang Billy, salam. Pilih. Wah, buset. Rambut itu. Gua telepon kemarin kagak diangkat. Iya, gua lagi ngajar gua. Oke. Iya. Jadi tuh baru Ya jadi ini kawan-kawan sama Arseko sama Bu Darni, ini Billy adalah Yahudi, beragama Yahudi, dan dia asalnya Kristen, cuma ketika belajar Yahudi lah yang benar gitu. Dan sekarang dia udah berapa tahun Bang Billy jadi Yahudi? ada sekitar 10 tahun lah. 10 tahunan tuh. Nah, sekarang gua buka aja ya langsung ya. Bang Billy, kan Yesus itu di foto-fotonya ganteng, bajunya putih bersih. Kenapa Yahudi nggak mau menuhankan? Tuhan itu bukan manusia. Terus di dalam kitab Hosea juga banyak menyatakan bahwa pencipta langit dan bumi ini bukan manusia gitu. Nggak mungkin. Oh, Jadi Simpel dulu ya? Jadi gini, nyokap gua tuh Muslim. Jadi ya, bokap gua pendeta Advent.
Nah, kalau kemarin gua live tuh, nyokap gua bilang dia dulu ngaji tuh, cuman habis pulang ngaji digebukin sama papanya. Jadi gitu. Bang Billy tanya lagi, kenapa Yahudi menolak Yesus? Sebagai apa? Ya terserah. Ya, Yesus dia kalau pernah Sebagai suami di kerajaan sorga. Buset. Bukan pokoknya itu. Yesus sebagai orang Yahudi itu orang baik aja, orang baik gitu, sama seperti Buddha, tidak Gautama gitu, kok pakai gitu aja. Motivator Mario Teguh, nah itu mirip. Gitu. Oke. Tapi kalau Tuhan nggak boleh dia jadi Tuhan, nggak ada Tuhan itu. Oke. Ketiga nih, Bang Billy kalau lagi jalan nih, terus waktunya dia pilih gereja apa masjid? Masjid lah, Loh kenapa nggak pilih gereja? karena dikunci. Iyalah, di gereja dikunci. Nggak. Alasan klasik lah itu. Coba yang lain. Karena Alasannya. di masjid itu tidak ada praktek menyembah laki-laki dan perempuan gitu, atau menyembah patung, nggak ada. Kan di dalam Taurat dibilang tidak boleh, janganlah kau menyembah laki-laki dan perempuan, atau perempuan nggak boleh. Aku nanya Bang Billy, Bang Billy kalau di Yahudi ada nggak doktrin nanti Tuhannya mengawini manusia? Tuhan Lu pertanyaan lu ngeledek lu. Tuhan masa Tuhan kawin ada Tuhan tuh nggak bisa mati, nggak bisa kawin, gimana? Di Wahyu gitu? Wahyu kan bukan firman Tuhan. Kenapa bukan firman Tuhan? Tidak ada berbunyi gini, berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Tapi kalau Pertanyaan klasik Bang Billy berfirmanlah Tuhan ini. kepada Musa, berfirman Tuhan kepada Aharona, Fayman Hasib El Moshe Lemora, itu benar firman Tuhan. Oke. Apakah hukum Taurat itu untuk seluruh manusia atau untuk Bani Israel saja? Wah, pertanyaan bagus. Oke, cakep. Ini pertanyaan bagus. Nah, dari ayat kan begini, Ulangan 33 ayat 4 ya kalau nggak salah. Orasi falanu Moshe merasa keilat Yakov, artinya Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik siapa? Keilat Yakov. Nah, tadi saya udah ketemu ibu ini tadi siang, dibilang tentang hari Sabat begini, bahwa orang bangsa-bangsa atau goim nggak boleh memelihara hari Sabat karena itu khusus untuk Bani Israel. Dari ayat Veshamru Bani Israel Lasot At-Syabat Pedorotan Berit Olam. Hendaklah orang Yahudi memelihara hari Sabat, hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Israel, kata Tuhan gitu. Jadi bukan buat orang bangsa-bangsa lain. Lah orang Batak enggak? Kalau ada orang mau memelihara hari Sabat, dia harus melakukan 37 melakot, 39 melakot, 39 melakot. Apa aja yang dilarang dalam hari Sabat? Misalnya kayak orang Yahudi ini, kalau hari Jumat lampu dinyalain terus. Jadi hari Sabtu itu udah pas hari Sabat, pas matahari terbenam, nggak boleh matiin lampu lagi atau hidupin lampu lagi, nggak boleh, melanggar itu. Terus nggak boleh masak, nggak boleh keluar jalan-jalan ke mall kayak gitu, nggak boleh. Justru Bu Darni kalau hari Sabtu dia ke mall. Enggak, mana boleh. Oh, nggak boleh. Hari Sabat itu hanya ibadah kepada Tuhan, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Nah, itu dia. Kalau kami Advent. Oke. Bang Billy, ini satu lagi Bang Billy. Bu Darni kalau misalnya mens kasurnya nggak diganti, itu boleh ya Bang di Yahudi? Nggak boleh. Jadi orang Yahudi itu, kalau orang Yahudi itu di kamarnya ada 2 kasur biasanya. Ketika sedang dalam keadaan tamim atau menstruasi, si perempuan harus tidur di tempat tidur yang khusus buat dia saat menstruasi. Itu harus terpisah, nggak boleh tidur bareng gitu. Hukumannya nggak main-main. Coba baca dalam Alkitab, dalam Torah, hukumannya mati.
Gitu, hukumannya mati. Jadi ada 36 hukuman yang prematur death atau karet dalam bahasa Ibrani, yaitu atau Iyalah. salah satunya Itu benar. ialah menidur istri orang, nggak boleh, itu hukumannya mati, cepat mati. Iya. Kayak mana meniduri perempuan lagi haid, yuk. Oke, satu Berdarah-darah, lagi. kotor. Bentar, Ah. Lu, satu lagi. Bukan itu Bu Darni. Bu Darni kalau mens, Bu Darni duduk di kasur, kasurnya najis, harus Bu Darni diganti. kan Iya, bukan Yuda. kan kita pakai softtek. Kan nggak tembus. Kalau tembus Bu Darni diganti kan bukan kasur. orang itu. Kalau tembus digantilah. Gini pertanyaannya gini Om Billy, pertanyaan gini. Benar itu. Kalau sabat itu ibadahnya ke sinagog atau ibadahnya ke gereja? Oh, sinagog lah. Lah Ibu Darni ke gereja. Sinagog itu kan bait Allah, rumah Tuhan. Oh, bukan. Sinagog, Yesus setiap hari Sabat masuk ke rumah sinagog membaca Taurat dan Injil. Ya. Terus Ibu Darni kenapa ke gereja? Ya gereja itu kan bait Allah, rumah Allah bagi kami. Itu bait Allah kami. Mau apa kalian rupanya? Nah itu asal jangan di tempat-tempat keramaian atau di tempat-tempat kafe, ya itu bukan rumah ibadah, itu kan udah dikhususkan, itu udah diorganisir, itu gereja itu udah dibersihkan, itu didoakan lagi. Di situ nggak boleh makan-makan. Kalau sudah diorganisir gereja itu nggak boleh makan-makan di gereja kami. Harus di luar. Kami kalau potluck hari Sabat di luar makannya, nggak ada di dalam gereja itu, karena itu udah suci, disucikan. Nah, itu. Saya tahu bapak saya, om saya semua tuh pendeta Advent. Kalau Nah, mau itu. tahu pendeta Advent di Sidang Jatinegara itu dulu, saya dulu sekolah Advent SMP Jatinegara saya. Jadi tahu banget bagaimana orang Advent itu punya nabi perempuan yang namanya Ellen G. White. Bukan, dia bukan nabi, dia adalah terang kecil. Salah. Selain dari Yesus nggak ada lagi nabi, nggak ada. Sebelum kamu jadi Advent ya. Bukan. Memang ada sebagian orang Advent mengatakan Ellen G. White itu nabi, sementara dia nggak nabi. Nggak ada kan ditulis. Dia hanya terang kecil, kecil. Nah, itu aja. Nggak nabi dia. Salah. Ya kalau terang kecil, Muhammad juga terang kecil. Nah, terserah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Muhammad terang kecil bagi umat Muslim. Iya, nggak masalah. Sekarang kita ayo lakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran di dalam hidup kita. Nah, kayak itu kan Yahudi, ya lakukan kebenaran kalau memang itu imanmu. Ini kita diskusikan sekarang, saling yang mana sekarang iman kita yang paling benar, kan gitu. Hanya Roh Kudus lah yang menyentuh yang penonton ini, kemana dia pergi, kan begitu. Apa Yahudi dengan Roh Kudus? Sebentar, apa Yahudi? Sebentar benar nih. Tunggu dulu, kalian tanya, hadirkan juga lah Yahudi yang mengimani Yesus adalah juru selamat. Jangan hadirkan Yahudi. Ada kan 2% orang Yahudi, ada 2% Kristen di Yahudi. Di Israel. Yahudi itu orang Israel yang percaya kepada belief system yang adalah Torah, namanya jadi Yahudi. Kalau udah jadi Kristen, namanya Kristen, beda. Iya, hadirkan dong di sini Yahudi Kristen. Jangan hanya Yahudi yang menolak Yesus. Yahudi, Kristen, nggak ada Islam Kristen, nggak ada. Maksudnya Yahudi yang murtad, orang Yahudi yang agamanya Kristen, hadirkan dong di sini. Tanya juga mereka. Jangan cuma si Billy. Orang Israel yang beragama Yahudi, ya beragama Kristen kali. Saya setuju. Dia orang Israel yang beragama Kristen, benar. Iya, orang Israel yang beragama Kristen. Kan orang Israel itu orang Yahudi kan? Ada rupanya situ orang Batak. Susah nyarinya itu. Kalau orang Yahudi yang Kristen nggak ada, sama aja kamu ngomong orang Islam yang Kristen gitu. Ya, sekarang orang di Israel itu orang apa aja di situ? Kutanya dulu. Kan orang Yahudi kan semua yang di Israel itu kan. Tapi 3 agama, Islam, Yahudi, Kristen. 3 agama di Yahudi. Tapi emang ini agak sulit sih Bang Billy kalau dalam bahasa Indonesia ya kan. Kristen patokannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu Yahudi itu merujuk kedua, ke suku dan ke agama. Sedangkan kalau dalam Inggris kan 3 dia kan, ada Jew, Jewish, Judaism kayak gitu. Makanya Bu Darni sembunyinya di situ. Enggak kok sembunyi, enggak dong. Ngapain sembunyi? Coba saya tanya sama ibu ini, apa?
Tanya. Ada nggak nama Yesus tertulis sebagai Mesias atau sebagai Raja di dalam kitab Perjanjian Ya Lama? ada dong, ada. Paulus yang menulis, Paulus yang mengatakan Yesus adalah Mesias. Perjanjian lama. Oh, di Perjanjian Lama, Yesus bukan Yesus dibilang, tapi Elohim. Elohim itu juru selamat. Di dalam Perjanjian Baru, malaikat Elohim mengabarkan kepada Maria akan lahir juru selamat. Elohim mengatakan di dalam Yesaya, di kitab Yesaya, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ya kan? Nah, kenapa malaikat Elohim mengabarkan kepada Maria akan lahir juru selamat? Itulah Yesus Tuhan di kota Daud. Itu makanya kami menuhankan Yesus karena dia adalah juru selamat. Bang Billy, Pertanyaannya nggak belum dijawab. Pertanyaan saya, adakah nama Yesus tertulis sebagai Raja atau Mesias dalam kitab Perjanjian Lama? Namanya tertulis? nggak ada. Terima kasih. Tapi dinubuatkan kan di kitab Yesaya dan Mazmur kan? Dinubuatkan kan? Mazmur berapa? Mazmur 43. Bukan, Yesaya 43. Mazmur pun banyak. Tuh ku baca. Saya bantuin. Mazmur 22. Banyak ratusan ayat di dalam Mazmur. Aku udah kucatat semua ini. Tunggu dulu. Di dalam Ada Mazmur nubuatan itu. ada, Mazmur makanya 22. Saya bantuin nih. Ya. Mazmur 22. Baca. ya Ntar Mazmur. aja ngerangin res. Iya, Hati-hati, hati-hati sobek benar nih, jangan pelan-pelan sobek nanti. Aduh. Bentar. Mazmur 22 ayat. Ini kan orang Yahudi, 22, kitab 7, Yahudi. 22, Ada 7. kitab Mazmur, tetapi di Islam nggak ada Mazmur kan? Nggak ada kitab Mazmur. Nah itu. Nggak ada Di lah, kita sini. ngapain? Kita menghargain kitab suci orang, nggak Harus diambil-ambil. ada. Ayat berapa Bang Billy? Ayatnya Bang Billy nggak nampak. Nggak nampak Bang Billy. Waduh, sulit membacanya benar nih. Iya, itu kan bahasa Ibrani kan? Ya, itu Janganlah. aslinya. Translate-nya lah. Oh. Kan Ya. ada translate. Tadi kan Ibu bilang ada nubuatan Yesus dalam kitab Mazmur. Mazmur, ya. Saya bantuin. Mazmur 22 ayat berapa? Ya, ayat berapa? Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu kan perkataan Yesus di kayu salib. Ayat 16. 22 nomor 2. Ayat 16. Ya. Coba baca. Kekuatanku kering seperti beling. Bukan itu. 17 Itunya. berarti. 17. 17. Sebab anjing-anjing menggurumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itulah orang Roma. Itulah orang Roma. Anjing-anjing, Seneng dia. termasuk Seneng dia. pahlawan-pahlawan Roma itulah anjing-anjing mengerumuni dia. Itu dia. Terus. Segala tulangku dapat kuhitung. Bukan Mereka tadi. menonton mereka memandangi Ayat 17, aku. ayat Itu 17 kan nya tadi. kan menonton semua orang Yahudi pada saat Yesus disalib. Ayat Menonton. 17. Oh. Ayat 17 sayang. Coba. Udah tadi. Itulah sebab sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Udah, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itulah penjahat-penjahat. Itulah orang Bukan. Roma, orang Roma. Yang tangannya ditusuk, kakinya ditusuk siapa itu? Ya, Yesus dong. Wah, berarti pas dong nubuatan itu. Ya pas. Memang ini nubuatan Yesus. Oh, begitu. Oke. Benar nih, pancing mau aja lah. Ya, ayo ketawa lah. Itu kan Pas dipancing itu. sama Billy itu, Kak, nggak apa. Oke. Kita Ayo. lihat ya. Kemana mau dibawa aku lagi? Oh iya, kesini di bawahnya nih. Coba aku buka kamera dulu ya. Makanya orang Yahudi tidak bisa membaca kitab Yesaya 53. Dilarang keras. Oh masa? Iya enggak? Belum. Nanti kita ke Yesaya ini dulu. Ya. Dilarang keras orang Yahudi membaca kitab Yesaya karena di situ semua dalilnya penyalipan Yesus. Mazmur 22 ya. Nih. Ya, Mazmur pun banyak, Mazmur banyak. Oke. Sudarni, host, Oh. nama yang lain-lain izin ya. Takut Iya, disobek. Semae, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya.
Iya. Ya. Saya takut Yesus Ini. ini marah sama saya karena ini sudah diajari yang tidak. Izinnya. Ya, Mazmur semoga berapa? dapat hidayah dari dialog kita. Amin. Mazmur 22 Ya. 22. ayat Ayat? 15 ayat 17 tadi. Oh, Ya. udah kita baca kan? Ini ya, saya baca yang teks aslinya nih. Oke, Ki oke. Stefahuni Kelafim Adat Meriim Hikifuni Kaari Yadai Veraglai. Oke. Ini ya, coba dibaca bahasa Inggrisnya. Oh, translate-kan aja lah biar cepat. Udah jam 4, Oke, udah oke, jam oke, tengah oke. 4. Aku udah ngantuk. Jangan ngantuk dulu Hampir. lah. Enggak sih, masih semangat aku masih. Oke. Anjing-anjing nih kan. Iya, anjing-anjing. For dogs, anjing-anjing telah mengelilingi aku dan kumpulan Iya. orang jahat Iya. telah aduh. Apa tuh? Wah, kenapa aku di mute? Ngapain nih? Kenapa ada menitnya? Showtime. Ngelek bang, gelek tunggu, ngelek. Ya Bang Billy, open aja mute-nya. Dah. Yo. Gedein lah. Ini nggak ke nah. Ya. Belum. Oke, ini kan. Anjing-anjing telah mengelilingi aku dan kumpulan orang jahat has endorsed me, ya. Like a lion, seperti singa, mereka di tangan dan di kakiku. Jadi kata kaari ini yang ini Bu, nih kaari ya dari akar kata arye atau singa. Jadi kaari sehuni yada veragai artinya seperti singa mereka di tangan dan di kakiku, bukan menusuk tangan dan kakiku, gitu. Ini asli loh, bukan apa namanya kitab LAI ini. Seperti singa mereka di tangan dan di kakiku, bukan menusuk tangan dan di kakiku, gitu. Iya, Gitu, kok nggak Ibu. ada kata menusuk di situ ya? Kenapa ya? Nggak ada, karena kalau menusuk dia pakai kata dakaru, gitu. Oh gitu. Nah kalau Kaari seperti singa. Kenapa sih musuh-musuhnya Raja Daud? Kita lihat musuh-musuhnya Raja Daud itu di alegoriskan, diumpamakan seperti anjing-anjing, ya kan ya. Anjing-anjing telah mengelilingi aku. Dan seperti singa musuh-musuhnya Raja Daud di tangan dan di kakinya Raja Daud, gitu. Dan Bang Billy, kayak mana seperti singa di tangan dan kakiku? Bukannya dusta itu? enggak. Ayatmu enggak itu dusta. bukan dusta itu. Enggak dusta. Nih. Macam Kaari. mana? Coba ulangi dulu seperti singa dan di tangan dan kakiku. Aduh, itu nggak cocok. Kalau ini baru mantap, ayat ini baru pas. Nggak ada kata baru menusuk ini di pas. situ. Mereka Kata nggak menusuk tangan dan kakiku. Masa Nggak. masa seperti singa dan apa tadi? Baca dulu bahasa Indonesianya Bang Billy tadi apa? Ini bukan bahasa Indonesia. Janganlah berbohong-bohong. Lah, Hukum itu ke-9. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Makanya aku bilang dijauh di sana dilarang membaca kitab Yesaya 53. Dilarang nanti kita ke keras. situ. Nanti kita ke Iya. situ. Oke, nanti ke situ. Nah, menurut Ibu Yesus tuh ganteng atau jelek mukanya? Ya, menurutku ya sempurna lah dia, sempurna kan? Ganteng atau tidak? Kira-kira gitu. Kira-kira aja. Kalau bayanganku ganteng lah. Oke, berarti tampan ya. Iyalah. Oke, silakan buka Yesaya 53. Yesaya 53. Iya, tahu aku. Baca. Ayat Dari pertama aja. untuk memimpin Yesaya. Salah, tunggu ya. Mazmur. Mazmur. Kemana dibawa? Langsung simpelkan kenapa? Iya.
sambil ku baca. Iya, kita sambil ku kita cari. preteli satu persatu. Ya, saya 53 nomor 1 ya. Kita buka. Oke. Ya, saya 53 nomor 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Orang Kristen dong. Hmm. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Orang Roma dong. Roma ya. Ya. Jadi tangan kekuasaan berpindah nih dari Yahudi ke Roma gitu ya, Bu Darni ya. Itu kan menurut coba baca terus, jangan dulu. Apa? Jangan terus dijawab. Iya, satu-satu dong. Ini kan ya saya 53 1 sampai 12 ya. Biar aja yang baca Kores. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Terus ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Maksudnya Yesus. tahu apa? Yesus. Tahu maksudnya apa itu? Sewaktu dia di penyiksaan itu, mana ada lagi terasa tampan? Mana lagi terasa tampan kalau sudah disiksa? Gitu Bang Billy. Maksudnya ke sini Bang Billy. Kalau sudah dia disiksa, kalau sudah dia dianiaya, dicambuki, dipukuli, ditikam, ditusuk, mana ada lagi kegantengan di situ Bang Billy? Iya, Itu maksudnya. makanya tadi kan Ibu ngomong Yesaya 53. Tapi kan ya pastilah sudah namanya Mesias, nggak mungkinlah bercacat, nggak mungkin kudis-kudisan tangannya, pasti mulus, pasti gantung. Ibu mau tahu Mesias itu namanya siapa? Ya kalau bagi yang aku pelajari, Mesias itu Yesus. Ya adalah namanya tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesus gitu. Di Perjanjian Lama nggak ada dong. Oke. Saya kasih tahu Ibu nama Mesias yang benar. Yeremia 30 ayat 9, coba buka. Coba dibaca. Yeremia 30. ayat 9. Oke, dapat. Ayat 9. Ini rame pada nih. Yesaya 53 kita pretelin per ayat-ayat nih. Yesus kena semua ini loh. Enggak kena. Ya kena, itulah dia begitu. Itulah. Mereka akan itu kan, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hamba-hambaku Yakub. Apa maksudnya itu? Janji pemulihan Israel. Jadi yang disebut raja atau Mesias itu Daud namanya. Nanti Mesias yang akan datang di akhir zaman nanti. Mana ditulis di situ Daud adalah Mesias? Mana? Raja. Hah? Raja. Iya, nggak bisa itu kabur raja, di sini. itu raja di Israel, itu raja di Israel. Tapi untuk raja dari segala raja bukan Daud, tetapi Mesias sebenarnya itulah Yesus. Bu Darni, kelabakan. Ya, kok kelabakan? Gampang menjawabnya. Kita baca. Raja. Daud hanya raja pada waktu itu. Enggak. Ini kenapa raja ini? dari segala raja? Will itu perbuatan, itu bahasa Inggrisnya kalau kita bahasa Akan terjadi di masa depan. Betul. Tuh, Jadi orang Yahudi menunggu Mesias adalah Daud atau Musa? Kalian menunggu Musa atau Daud? Pertanyaannya bagus. Mesias akhir yang terakhir, Mesias yang terakhir ya. Yang kalian tunggu. Namanya ialah Daud. Itu fakta. Jadi itu yang kalian tunggu-tunggu Daud itu. Yang hanya manusia biasa itu yang kalian tunggu-tunggu. Aduh, kasihannya kalian orang Yahudi itu. Iya, sekarang coba Ibu tunjukin di dalam kitab Perjanjian Lama ada nggak nama raja itu namanya Yesus, ada nggak? Enggak ada loh. Tapi terima kasih. ada tapinya. Terima kasih atas kejujurannya. Memang tidak ada Yesus dalam kitab. Enggak ada. Tapi Yesus itu adalah juru selamat. Juru selamat itu tertulis di dalam kitab Yesaya Perjanjian Lama. Itulah Yesaya kata berapa? Elohim.
Yesaya 43 ayat 11. 53 Aku adalah ayat. juru selamat. Kata Elohim, tunggu dulu. Enggak, Aku 43 adalah itu. juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Terus malaikat Elohim mengirimkan kepada Maria mengatakan akan lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Itu Yesus. Kan lahir Yesus juru selamat. Coba baca perikopnya. Kitab Yesaya itu diberikan kepada diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk siapa? Waktu diberikan itu. Iya, untuk bangsa Israel, Bani Israel. Ya Jadi, udah pasti. Juru selamat Israel ialah Siapa? Hashem, Tuhan. Elohim. Jadi yang Iya. kalian tunggu ini kan Mesias kan? Kan kalian Mesias. tunggu Mesias. Mesias Elohim kan? Bukan, karena Jadi siapa? Mesias itu bukan Tuhan. Enggak, maksudku sekarang kalian ini menanti-nantikan Mesias yang mana? Kalau kami menantikan Mesias Yesus Kristus. Kalau kalian siapa yang kalian tunggu? Tapi tidak ada namanya tertulis secara eksplisit di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya kan ada di Perjanjian Baru. Oh iya, silakan kalau ada Perjanjian Lama. Tapi Kitab Perjanjian Lama dan Baru dia sejalan itu. Dia digandengkan, nggak bisa pisah itu. Nih, Lu tadi mau nunjukin apa ya? Oh, Kores. ya. Kores, coba diganti kata yang coba baca lagi diganti dengan Yesus. Yang tadi saya Yeremia 30 ayat 9 tadi diganti dengan Yesus. Coba. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan mereka dan kepada Yesus Raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Itu baru. Itu. Kalau mau nipu di situ tuh pas tuh. Udah. Kalau mau Udah. nipu katanya. Nah, Tadi gue ini mau kan, nunjukin apa ya? tunggu Oh, juru dulu. selamat, juru selamat. Gue mau Iya. nunjukin juru selamat. Ya. Jadi Tunggu. Kita di tuh, sini kan dikit-dikit. Hakim 3:15 coba dibuka siapa Bu Derni. Hakim 3:9 dulu. aduh, hakim. Ya, dapat ya? Sip. Tunggu. Dari mana hakim? Udah, nih. Nah, udah dibacain coba. Hakim 3 ayat Hakim 3:9. 39. Iya. 6, 7, 8, 9. Iya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni seorang, tunggu dulu, jangan terus menjerit, belum siap. Kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleh. Wah, Kenapa dengan lebih itu? sakti ini. Ini Bukan. penyelamat. Ini pada zaman Dibangkitkan loh, itu. bukan dilahirkan ini loh. Ini pada zaman itu, sayang. Ini pada zaman itu, Oh. Kalau untuk zaman akhir besok, akhir kelak, hari kedatangannya, bukan yang ini yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu Katanya tadi katanya raja. penyelamat cuma Hashem. Ini ada Otniel nih, siapa nih Otniel nih? Iya, ini penyelamat bagi mereka pada masa mereka. Oh, gitu. Sama Iya, seperti iya. Musa. Seperti Musa. Allah akan membangkitkan juru selamat mereka, yaitu Musa, yang menyelamatkan mereka keluar Oh, iya, dari iya, perbudakan iya. Mesir. Gitu loh. Tapi penyelamat seluruh bangsa, seluruh dunia kelak adalah Yesus Kristus. Dia akan datang bersama para Nah. malaikatnya di awan-awan. Coba dibaca Dia dulu. akan mengumpulkan segala bangsa di Baca hadapannya. Hakim 3, Hakim 3, Dia akan 31 sekarang membalas dibaca setiap dulu. perbuatan orang. Iya. Ampun. Oh, itu dia. Ampun, Sus. Ampun. Nah, Hakim 3:31 dibaca, Hakim 3:31 dibaca. Hakim 3:31 dibaca. Aku tutup pula tadi Hakim 3:31. Dapat. Iya. Baca. Sesudah dia bangkitlah Sanggar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin. Pada saat itu peperangan di sana. Waktu Iya. peperangan itu. Lanjut. Udah Filistin. Iya, lanjut. Dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Iya, benar. Iya, Selamat orang Israel loh.
bukti nyata selamat orang Israel. Sekarang kita pada lihat. Itu pada zaman nyata, itu pada zaman nyata. Waktu pada masa Sekarang itu. gini. Sekarang coba kita nanya ke orang Yahudinya ya. Kita tanya nih nenek moyangnya Bang Billy. Bang Billy, ketika Yesus digadang-gadang sebagai juru selamat, penyelamat, menyelamatkan, Israel selamat nggak? Enggak. Nggak selamat ya? Waduh, gagal ini juru selamat. Kalau gagal kayak gitu, Hancurnya tahun Bait Suci malah hancur tahun 70 dan mereka ada di pembuangan sampai sekarang. waduh, Sebagian. bagaimana Bu Darni? Tapi kita sudah mulai mendapatkan pengakuan bahwa Yesus tidak ada dalam perjanjian lama. Tadi ibu ini sudah mengakuinya. Iya. Namanya belum dikenalkan Elohim, namanya belum disebut. Jadi gini perbedaannya ya Bu Darni ya. Perbedaannya perhatiin nih, Otniel, Samgar sama satu lagi ada Ehud. Ketika mereka jadi juru selamat, tugasnya beres. Sekali beres. Gitu. Nah, kalau Yesus enggak nih. Yesus datang juru selamat, pertama kali gagal, dia remedial, datang lagi 2 kali. Bukan. Itulah kenapa Yahudi nggak terima. Beda, karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Hanya Dia yang mempunyai tahta pengadilan. Ini manusia biasa, bukan Tuhan. Bu Dari. Ini manusia bukan Tuhan. Sukses. Sukses, misi komplit. Lah, Yesus udah ada Roh Kudus di dalamnya, diiringi dengan firman Allah. Gagal nyelamatin orang Israel. Bang Kores, apakah ada tahta pengadilan si Daud atau si Musa? Nggak ada kan? Udah, itu mah janji-janji caleg. Itu janji-janji caleg. Yesus pertama kali datang, bangsa Israel selamat nggak dari penjajahan orang Roma? Itu aja dulu. Belum dong, belum selamat. Kan masih menjalani kehidupan. Kan masih menjalani kehidupan. Keselamatan itu. Israel, perhatiin Bu Dan, Israel dari Yesus turun, naik lagi, dijanji calegin bakal turun lagi. Ini Israel udah berdiri negaranya. Yesus ngapain lagi datang? Kan masih banyak umat-umatnya, kan masih banyak di segala penjuru bumi. Loh, gagal satu, gagal semua Bu Derni. Enggak dong, masih banyak umat-umatnya yang percaya kepadanya. Oke, aku kembalikan lagi ke Bang Billy. Gimana nih Bang Bill? Ya, sudah jelas tadi memang bahwa Mesias yang akhir yang akan datang, yang bisa dikatakan Mesias Yahudi, itu namanya Daud. Mau nggak mau, kita tidak suka, tertulis secara tekstual. Daud. Bang Billy, tapi yang tertulis di dalam Alkitab, dalam Matius, Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya, dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Mana ada Daud dicatat seperti itu? Ada ayatnya? Oke, dengerin baik-baik. Oke. Kitab Matius, Markus, Lukas. Apakah itu firman Tuhan? Ya, itu termasuk Rasul Yesus. Oke, ada nggak bunyinya? Berfirmanlah Tuhan kepada Matius, ada nggak? Itu memang nggak ada. Tapi firman Yesus, firman Yesus, firman Yesus. Cek Kores dan Yes. dan Billy di sini kan mati lampu. Kemudian handphone saya sisa 5% nih. Udahlah. Oh ya udah, kita closing aja lah. Lagian udah jam 4. Ayolah, pulanglah kita. Tidur. Bang Billy sering-sering gabung di mari Bang Billy. Besok Oh lagi. iya. Padahal masih Besok. banyak. Tadi gagal. Yesus ternyata tampan. Isa 50 juga nggak cocok karena dia jelek, ya kan? Nggak tampan. Bukan, Nanti salah. ada lagi, kan? Mana ada gagal? Nggak ada Nanti gagal. lagi. Dia tidak membuka mulutnya ketika seperti domba dicukur bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Kita lihat ya. Ada. Eli lama sahabat tani katanya. Makanya karena dia membuka mulutnya. Yesaya 53. Itu berdoa kepada Elohim di surga. Dia kan manusia di bawah. Kepada Elohim yang di surga. Berarti kepada Tuhannya, betul? Elohim, dia kan itu kan apanya? Wujudnya sebagai manusia, Yesus itu. Iya, dia berdoa kepada siapanya? Elohim yang di surga. Iya, berarti nama Elohim berarti Tuhan loh. Arti Elohim itu bisa berarti Tuhan. Iya, Elohim. Nah, berarti dia berdoa kepada Tuhannya. Penguasa alam ini. Yesus itu kan ke bumi itu kan wujudnya Elohim itu sebagai manusia. Udah berarti ngerti? Dia Bingung. bicara dengan dirinya sendiri begitu. Bisa jadi seperti itu juga.
Gak usah ketawa. Aduh. Begitu. Ya. Oke, kita tutup aja ya, sahabat. Oke. Ya. Yo. Mau tutup, Bang. Iya, aku tutupin di sini. Ya Bang Billy ya, thank you udah mampir. Bu Darni juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga Iya, hidayah sampai kepadamu dan kau meninggalkan jamahan-jamahan yang nggak perlu itu. Dan ya kawan-kawan, inilah akhir dari diskusi kita ya malam yang seru ini. Beberapa topik kita sudah bawakan dan penutupan kita kedatangan sepupu tua kita yaitu Bang Billy dari Yahudi. Dan bersama Advent yang mencoba menjadi Yahudi juga. Tapi kurang pas. Bukan mencoba. Tapi kurang pas. Anak Allah, sisa-sisa Iya, sip. anak-anak Allah. Nah, itu Oke dia. deh kalau gitu yuk. Sampai jumpa besok di topik-topik yang lebih seru lagi dan semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat dan mengedukasi untuk orang-orang yang mau berpikir. Afala taqilun. Dadah. Ya, dadah Bu Darni, dadah Bang Billy, dan Bang Handi, Bang Kandayonat, Bang Suma, dan Peraistar juga, dan kawan-kawan yang di bawah yang selalu support kami dalam membantai syubhat dan fitnah datang kepada Islam serta mencerdaskan anak bangsa tentang keagamaan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ketika kita menjelaskan Islam, tapi kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis malam yang indah ini dan menjelang subuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.